Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afka Banakmah. Saya dari kelas R2H Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan menjelaskan tentang panjang pendek, durasi duration, dan kesenyapan jeda juncture. Pertama, saya akan membahas panjang pendek atau duration terlebih dahulu. Panjang pendek merupakan salah satu aspek dari bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak bisa disegmentasikan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi-bunyi bahasa ketika diucapkan ada yang disegmen-segmenkan, diluas-luaskan, atau dipisah-pisahkan, baik vokoid maupun kontoid. Selanjutnya, apa itu durasi? Secara umum, durasi memiliki pengertian lamanya sesuatu berlangsung atau rentang waktu. Dalam bidang linguistik, durasi artinya lamanya suatu bunyi diartikulasikan. Bunyi-bunyi segmental juga dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminat. Secara fonetik, geminat adalah rentetan artikulasi yang sama benar atau identik sehingga menimbulkan pemanjangan kontoid. Sebelumnya, apa itu fonetik? Fonetik itu adalah kajian fonologi yang membahas proses pembentukan bunyi bahasa, mempelajari cara kerja organ tubuh manusia terutama yang berhubungan dengan bahasa. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna atau sebagai fonem, bahkan bermakna atau sebagai morfem. Tapi, perlu diingat, ini hanya untuk bahasa-bahasa tertentu. Lantas, bahasa apa saja yang menggunakan panjang pendek atau duration ini sebagai fonem atau morfem? Yaitu ada bahasa Tagalog, bahasa Thailand, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan lain-lain. HR menjelaskan bahwa durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan, atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Berikutnya ada kesenyapan, jeda juncture. Kesenyapan juga termasuk dalam aspek bagaimana bunyi suprasegmental. Dari kesenyapan awal, kesenyapan tengah, yang dimaksud dengan penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi segmental ketika yang diujarkan oleh kesenyapan awal. Sebagai akibatnya, akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Ketika kesenyapan itu bisa berada di posisi awal, tengah, dan terjadi kesenyapan yang tak terbatas. Dapat disimpulkan bahwa kesenyapan adalah akibat dari pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh dalam kalimat. Misalnya, antara ucapan kata ini dan buku pada ini buku, atau ucapan antar suku kata. Misalnya, antara suku kata i dan ni pada kata ini, walaupun kesenyapan itu sangat singkat. Yang terakhir ada kesenyapan akhir. Terjadi pada akhir ujaran.
Misalnya ujaran akhir kalimat ini buku, terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Sedangkan HR menjelaskan jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam atau internal juncture dan sendi luar atau open juncture. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sendi dalam dan sendi luar. Yang pertama, sendi dalam atau internal juncture. Sendi dalam merupakan sendi yang menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Perlu diketahui, silabel memiliki arti suku kata. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya ditandai dengan tanda tambah. Contoh, ambil, laksana, kelelawar, mencuri, perkiraan, lampu, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang kedua ada sendi luar. Sendi luar adalah sendi yang menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel. Dalam hal ini, biasanya dibedakan adanya A. Jeda antar kata dalam frase yang ditandai dengan garis miring tunggal. B. Jeda antar frase dalam klausa yang ditandai dengan garis miring ganda. Dan C. Jeda antar kalimat dalam wacana atau paragraf ditandai dengan garis silang ganda. Tekanan dan jeda dalam bahasa Indonesia sangat penting karena tekanan dan jeda itu dapat mengubah makna kalimat. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya tentang panjang pendek durasi atau duration. Karena panjang pendek durasi atau duration itu hanya berlaku untuk beberapa bahasa karena memiliki fungsi fonemis dan morfemis, yaitu pembeda makna dan yang mempunyai makna. Yang ketiga, kalimat pertama, ini terang bulan. Kalimat kedua, ini terang bulan. Kalimat pertama memiliki makna membicarakan terang bulan. Sedangkan di kalimat kedua, ini terang bulan membicarakan terang kepada bulan. Selanjutnya yang terakhir ada jeda antar kalimat dalam wacana atau paragraf yang ditandai dengan garis silang ganda. Berakhirnya kalimat dalam wacana dapat disertai nada naik dan nada turun. Nada naik digunakan dalam pertanyaan, nada turun digunakan dalam kalimat pemberitaan. Langsung saja, contoh dari jeda antar kalimat dalam wacana atau paragraf. Ada seorang penyair akan lebih berhasil menerjemahkan puisi. Hal ini disebabkan karena penyair telah memiliki seperangkat pengetahuan tentang bahasa puisi. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa panjang pendek, durasi, duration, dan kesenyapan, jeda atau juncture merupakan unsur dari bunyi segmental dan bunyi suprasegmental yang berfungsi sebagai pembeda makna.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.